Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore ataupun malam pada peserta PKP BMKG khususnya. Kita akan bahas kali ini yaitu tentang bagaimana sih membuat laporan studi lapangan pelayanan publik yang terbaru tahun 2025. Tahun ini saya bersama Ibu Ami akan mendampingi studi lapangan PKP 12. Sebelumnya kita senyum dulu, senyum yang tulus, senyum yang bahagia, bukan senyum yang tersipu, apalagi senyum yang palsu, apalagi senyum jahat ya. Karena di sana selalu ada alasan untuk senyum. Jadi semangat senyum membawa semangat. Ini formasi PKP 12 tahun ini, tahun 2025. Sepertinya senyumnya sudah bahagia ya, walaupun banyak tugas gitu ya. Ya, ini adalah rangkaian panjang daripada stula kita dan diakhiri pada tanggal 30 Juni itu kita akan berbagi pengalaman terkait perjalanan stula ini. Idealnya tugas peserta dalam stula adalah pertama menemukan masalah, mendiagnosa ya di balik praktek pelayanan publik yang ada di lokus dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan itu tentunya dihubungkan dengan tracer kita mungkin di sosial media atau di laman-laman pencarian tertentu terkait berita-berita viral yang ada gitu ya. Kemudian kita observasi langsung jika kita bisa datang ke sana, kemudian merumuskan solusi. Nah, ini idealnya. Kemudian kita menyampaikan advokasi bagaimana sih cara menyelesaikan solusi itu. Tetapi karena ini kita baru belajar, kita ubah sedikit, kita modifikasi di mana kita dari masalah viral tersebut kita tanya bagaimana mereka masalah tersebut mereka mengatasinya seperti apa. Kemudian bagaimana cara mengatasinya dan memberikan komunikasi serta advokasi untuk cepat mengatasi masalah tersebut. Nah, kita modifikasi sedikit ya, biar karena ini kan lintas unit jadi agak sulit, kecuali kita sesama BMKG mungkin kita bisa memberikan advokasi, istilahnya lebih relevan, lebih sopan dan lebih mengena begitu ya. Nah, untuk itu kita nanti akan membuat juga laporan dokumentasi tentang advokasi tersebut melalui video. Ya, ini adalah laporan studi lapangan di mana pada laporan kelompok itu ada 3 bagian. Pertama deskripsi profil, kemudian profil pelayanan, dan yang ketiga isi. Dan di isi ini juga dibagi 3 bagian. Yang pertama rekomendasi, penyelesaian masalah tadi ya. Nah, di situ yang kedua adalah lesson learn, bagaimana pemimpin itu menerapkan kepemimpinan dalam stula. Kemudian yang ketiga bagaimana mengadvokasinya. Kemudian di laporan individu itu ada 3 bagian juga. Yang pertama adalah A. Lokus, B. Deskripsi lesson learn atau proses penyusunan rekomendasinya seperti apa diceritakan. Kemudian deskripsi lesson learn, artinya penerapan kepemimpinan pelayanan publik itu bagaimana caranya di lokus itu untuk menyelesaikannya. Dalam deskripsi profil lokus itu dijelaskan instansi atau unit kerja yang dijadikan lokus studi lapangan. Contohnya misalnya di PLN, profil singkatnya seperti apa, PT PLN dan seterusnya. PLN itu merupakan seperti apa gitu ya. Kemudian unit kerja tujuan. Nah, ini direktorat yang kita khususkan gitu kan. Kemudian alasan pemilihan lokusnya seperti apa. Ini boleh dimodifikasi ya. Nah, di bagian profil pelayanan itu biasanya
mengenai tentang jenis, kualitas, dan karakteristik pelayanan yang diberikan Locus. Jadi jenisnya seperti apa, kualitas pelayanannya bagaimana, standar mutunya seperti apa gitu ya. Kemudian ciri-ciri daripada pelayanannya seperti apa gitu. Iya, berikutnya adalah diagnosa masalah. Ini berisi tadi deskripsi kesenjangan antara kondisi saat ini dan yang diharapkan. Nah, ini bisa dihubungkan dengan kasus yang sedang viral di Locus tersebut. Idealnya dalam gagasan perubahan itu peserta PKP itu memberikan solusi inovatif untuk merespon permasalahan pelayanan pada Locus. Namun kali ini kita rubah sedikit dengan cara menanyakan kepada Locus terkait masalah yang ada, gitu, terkait masalah yang kita ditemukan dan bagaimana mereka memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut dan apa rencana aksi yang mereka lakukan. Gitu. Jadi kita untuk awalan ini kita mempelajari best practice-nya dulu. Untuk ke depan kita mungkin bisa, kalau memang instansi kita linear seperti BMKG, kita bersama-sama BMKG, kemudian kita kunjungan ke UPT, kita mungkin bisa memberikan solusi kreatif yang lebih nyata gitu dari kita. Nah ini karena ini ke instansi lain, kita instansi yang tidak sejenis, maka kita mempelajari bagaimana mereka mengatasi kesenjangan-kesenjangan yang kita temui itu. Dalam cakupan manfaat ini kita gambarkan terkait manfaat daripada solusi tadi dihubungkan dengan kontribusinya terhadap asta cita yang menjadi patokan kita. Ya, sekali lagi kita modifikasi sedikit terkait rencana aksi, dimana karena kita masih belajar, maka kita melihat permasalahan tadi, kemudian gagasan mereka bagaimana untuk mengatasinya, dan kita menggali juga bagaimana rencana aksi yang telah mereka lakukan dengan prinsip SMART gitu. Dan di dalam desain kita juga melaporkan bahwa keadaan saat ini di Locus itu yang mendukung seperti SOP, IT-nya, manajemen mutu seperti apa, dan pemberdayaan masyarakat juga lainnya bisa kita yang best practice-nya yang ada di situ seperti apa yang sekarang ini. Nah ini kita tuliskan misalnya sistem operasional seperti apa, dukungan teknologi seperti apa, komitmen mereka bagaimana, dan kemitraannya seperti apa. Di membangun dukungan pimpinan dan stakeholder ini juga kita modifikasi yang harusnya kita memberikan tadi gagasan, tapi kita melihat dulu sementara ini, kemudian kita mempelajari bagaimana sih pemimpin mereka itu di Locus untuk mengatasinya, pendekatan pemimpinnya bagaimana untuk mengatasi masalah tersebut, dan strategi membangun dukungannya juga seperti apa. Berikutnya, bagaimana strategi penguatan peran, kompetensi, dan keterlibatan staf dalam inovasi yang dilakukan. Nah, contohnya di bawah ini adalah strategi pemberdayaan. Litbang ini menyadari pentingnya peran staf ya. Di sana dinarasikan seperti itu, kemudian ada disebutkan melalui pelatihan, kemudian ada program-program tertentu, kemudian rotasi, kemudian ada forum inovasi staf ya. Nah, demikian juga hal yang sama terkait tentang pemberdayaan masyarakat, bagaimana diceritakan di situ keterlibatan dan penguatan peran masyarakat dalam mendukung inovasi yang telah dilakukan. Dalam pengendalian pekerjaan kita ceritakan bagaimana sih monitoringnya, evaluasinya, kemudian pengendalian dalam implementasi inovasi yang dilakukan. Dan ini ditulis juga satu persatu ya. Nah, di sini kita belajar dari Locus bagaimana seorang pemimpin melakukan ini.
Kemudian untuk pengendalian pelaksanaan layanan ini diceritakan bagaimana sih mekanisme dan alat untuk menjamin konsistensi, kualitas, dan ketepatan pelayanan publik yang ada pada Lokus. Gitu ya. Apakah dari SOP-nya, kemudian dari evaluasinya, dari skema tindak lanjutnya, dari auditnya seperti apa. Di strategi pengawasan kita bercerita tentang langkah-langkah strategis. Nah, ini untuk memastikan efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan inovasi. Ada pengawasan, ada penugasan pengawas, teknis internal, ada audit inovasi triwulan misalnya gitu ya. Dan cross check lintas divisi misalnya. Ada laporan evaluasi kinerja seperti itu. Ini dicontohnya seperti itu. Untuk pemetaan stakeholder tentu sudah jelas ya, di mana kita identifikasi pihak-pihak terkait. Ya, untuk strategi komunikasi dan advokasi, sementara ini kita belajar inovasi dari masalah yang dihadapi di Lokus, dan kita menanyakan gimana strategi mereka berkomunikasi kepada unit mereka sendiri, artinya memberikan advokasi tentang inovasi-inovasi yang mereka lakukan. Dan strategi advokasinya sendiri juga harus dipaparkan. Jadi komunikasi advokasi dan strategi advokasinya. Nah, idealnya kita yang memberikan gagasan inovasi. Namun kali ini dalam tahap belajar kita melakukan best practice terlebih dahulu. Karena sementara ini kita belajar, maka hasil advokasi yang lebih relevan mungkin yang nomor 2, yaitu perwakilan Direktorat Transformasi mengusulkan agar inovasi tersebut bisa diuji coba.